Bawaslu, saya Joani, staf penyusun sengketa Bawaslu Kota Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kewenangan Bawaslu dalam penyusun sengketa pemilu. Tahukah kalian Bawaslu memiliki kewenangan penyusun sengketa yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikan sengketa proses pemilu sebagai sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau KPU Kota. Bawaslu menerima permohonan penyelesaian sengketa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Arti keputusannya dimaksud sebagai objek sengketa dalam bentuk surat keputusan dan atau berita acara. Pihak-pihak dalam penyelesaian sengketa terdiri dari pemohon dan termohon. Pemohon dalam penyelesaian sengketa terdiri atas 1. Bakal pasangan calon atau 2 pasangan calon. Termohon dalam penyelesaian sengketa terdiri atas 1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota untuk sengketa pemilihan antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan atau 2 pasangan calon untuk sengketa antar peserta pemilihan. Pemohon atau termohon sebagaimana dimaksud dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum. Putusan Bawaslu terhadap sengketa pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali untuk 3 hal, yakni berkaitan dengan verifikasi calon partai politik peserta pemilu, penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, dan penetapan calon. Jika ternyata putusan Bawaslu masih tetap menguatkan penetapan dari KPU atau berarti menolak permohonan pemohon, maka partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Penyelesaian sengketa pemilu merupakan kewenangan Bawaslu dalam penegakan keadilan pemilu atau electoral justice bagi peserta pemilu yang hak hukum dan konstitusinya dilanggar oleh pihak lain, baik dari peserta pemilu lainnya maupun penyelenggara pemilu atau KPU. Penyelesaian sengketa pemilu hakikatnya bertujuan mewujudkan proses dan hasil pemilu yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses yang berlangsung secara jujur dan adil serta hasil pemilu yang melegitimasi menghadirkan pemimpin sesuai dengan pilihan rakyat. Demikian pembahasan saya kali ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Salam awas.